Salam dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya di channel Etas Heart CGP Angkatan 7 SMA Negeri 4 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan menampilkan tentang tugas ruang kolaborasi modul 2.3, di mana kita akan membahas tentang percakapan atau pendekatan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Mari Bapak Ibu kita ikuti bersama. Pendekatan dengan paradigma berpikir yang memberdayakan mutlak diperlukan agar pengembangan diri dapat berjalan secara berkelanjutan dan terarah. Salah satu pendekatan yang memberdayakan adalah coaching, sebagaimana Whitmore tahun 2003 mengungkapkan bahwa coaching adalah kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya pada 3 hal, yakni yang pertama adalah kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachingnya adalah mitra. Itu berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Yang kedua adalah prinsip proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan yang dilakukan secara 2 arah, memicu proses berpikir dan memetakan serta menggali situasi untuk menghasilkan ide-ide baru. Prinsip yang ketiga adalah memaksimalkan potensi, di mana coach berperan untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan coaching. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh coaching yang kemudian dikembangkan sendiri dan seterusnya hingga berhasil. Pendekatan kunci itu sendiri memiliki kompetensi inti antara lain. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, serta yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pendekatan kunci itu sendiri memiliki kompetensi inti antara lain. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, serta yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Percakapan berbasis coaching sangat baik jika dilakukan melalui suatu alur. Kali ini kita akan memakai alur Tirta, yaitu yang pertama berisikan tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Oke, sip. Nah, ini dia Pak. Oke. Atau Pak Supri dulu aja, nanti keburu Pak Supri nggak bisa lagi Pak, kasihan. Gimana Pak Supri? Siap nggak? Siap aja Pak, ini suaranya kedengaran nggak Pak? Nah, jelas. Siap, jelas. Sudah kedengaran. Iya. Oke. Jadi siap Mas Supri dulu berarti ya Mas Tejo ya. Ya. Baik, mohon izin Mas Tejo, saya duluan jadi coach dan Pak Supri. Setelah itu Pak Supri jadi coach, jenengan yang jadi coaching. Oke, siap Pak Supri. Oke, Siap, baik. Pak. Percakapan kita seperti yang kemarin saja Pak Supri, hanya sedikit perubahan. Saya mulai Pak Supri, siap. Saya akan hitungan ketiga, saya rekam 1, 2, 3. Siap Pak. Suatu ketika Pak Etas melihat Pak Supri melintas di depan ruang wakil kepala sekolah. Namun yang agak janggal adalah Pak Supri berulang kali melintas dan menoleh ke dalam ruangan, seolah-olah sedang mencari kesempatan untuk masuk ke dalam. Pak Etas melihat tingkah laku Pak Supri tersebut dan beranjak dari tempat duduknya untuk menemui Pak Supri. Untuk kesekian kalinya Pak Supri melintas, saat itulah Pak Etas mencegatnya sehingga terjadilah dialog berikut ini. Selamat pagi Pak Supri. Selamat pagi juga Pak Etas. Apa kabar Pak? Kabar baik. Pak Supri sendiri gimana kabarnya? Agak kurang baik Pak. Waduh, ada apa ya Pak? Sepertinya Pak Supri agak kurang semangat. Enggak ceria seperti biasanya. Itu dia Pak. Kira-kira Pak Etas ada waktu nggak sekarang? Bicara waktu pastinya selalu ada loh Pak Supri. Nah,
Kebetulan tadi 1 jam pelajaran sudah saya isi dengan materi. Sisanya saya suruh siswa untuk mengerjakan LKS. Kalau Pak Etas berkenan dan ada waktu, saya ini mau curhat begitu Pak. Oh begitu, nggak apa-apa Pak Supri. Saya bersedia kok. Kalau di sini agak kurang nyaman sepertinya. Gimana kalau kita ngobrolnya di kantin saja ya, sambil ngopi gitu. Wah, ide bagus itu Pak. Mari Pak, kita ke kantin ya. Eh, jadi apa nih yang saya bisa bantu buat Pak Supri? Begini Pak, saya itu bingung karena minggu depan itu sudah penilaian akhir semester dan pengisian e-rapor untuk kelas 12. Tapi ada 2 siswa yang jarang masuk pelajaran saya. Oh, gitu ya. Ayo Pak, sambil minum aja dulu Pak kopinya nggih. Terus bagaimana lagi Pak? Nah, saya khawatir selain mereka ketinggalan pelajaran, nanti nilainya bagaimana ya Pak? Hmm, iya ya. Jadi menurut Pak Supri, sekarang pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa ya kira-kira ya Pak ya? Sebenarnya saya mau curhat saja Pak, karena saya nggak tahu lagi mau dengan siapa. Kebetulan sekali Pak Etas kan wakil kehumasan Pak. Betul Pak Supri. Kalau saya ini di kehumasan, tapi saya kan belum tentu bisa membantu menyelesaikan setiap masalah. Selain curhat, apa harapan Pak Supri lainnya dari percakapan kita sekarang ya? Sejujurnya, saya pun ingin mendapatkan solusi yang tepat untuk permasalahan itu Pak. Saya betul-betul bingung. Eh, Baiklah Pak Supri. Semoga kita bisa menemukan solusi yang tepat untuk masalah yang Bapak hadapi. Terus terang Pak, saya khawatir dan kepikiran terus untuk siswa yang 2 ini antara gemas dan juga kasihan melihat keadaan mereka. Kalau seperti itu ya Pak, kira-kira pernahkah Pak Supri mencoba suatu pendekatan mungkin? Belum pernah sih Pak. Gitu. Atau mungkin ada hambatan lain yang membuat 2 orang siswa itu tidak masuk pada pelajaran Bapak. Hmm, Kalau menurut informasinya sih, si Udin itu menjaga adiknya yang baru lahir karena orang tuanya bekerja di pasar. Sedangkan si Utu itu juga harus mengantarkan jualan ibunya ke toko-toko kue tradisional yang juga bertepatan dengan jam saya di pagi hari Jumat itu, sehingga keduanya tidak masuk jam pelajaran saya, Pak. Oh, begitu rupanya. Lalu bagaimana pendapat Pak Supri setelah memperoleh informasi tersebut? Saya pernah bersama wali kelasnya untuk home visit ke rumah mereka, dan ternyata memang seperti itu kondisinya. Begitu ya Pak ya. Apa tidak ada saudara atau keluarga lain yang bisa menggantikan tugas mereka ya Pak? Sepertinya tidak ada, Pak. Si Udin itu anak tertua, adik-adiknya masih kecil, sedangkan si Utuh itu anak bungsu. Kakak-kakaknya semua sudah bekerja dan tidak tinggal serumah lagi, Pak. Oh iya ya, iya, nggih Pak, betul. Kalau seperti itu keadaannya, bagaimana kira-kira cara Pak Supri mengatasi masalah tersebut ya Pak? Mungkin saya akan menemui orang tua kedua siswa tersebut untuk membicarakan hal ini. Misalnya, jika mereka tidak bisa mengikuti pelajaran sekolah, mungkin mereka bisa menemui saya pada jam istirahat untuk atau ke rumah saya untuk diberi materi yang tertinggal, Pak. Oh iya, kira-kira apa bisa seperti itu ya? Saya rasa sih bisa aja, Pak. Walaupun memang harus berkorban waktu untuk mereka.
Iya, betul, Pak. Nah, itu bagus, Pak. Jika demikian, bagaimana dengan rencana Bapak untuk menemui orang tua mereka tadi, Pak? Iya, Pak. Saya akan segera menemui orang tua mereka untuk membicarakan hal tersebut sebelum terlambat. Betul, Pak. Mungkin Bapak bisa merencanakan waktunya dalam waktu dekat ini atau bagaimana, Pak? Iya, Pak. Nanti saya akan juga merencanakan hal tersebut, Pak. Oke. Siapa ya, Pak ya, yang bisa membantu Pak Supri untuk dapat mewujudkan tujuan itu? Saya mencoba nanti akan melibatkan siswa-siswa lain yang lebih memiliki kemampuan. Jadi nanti akan kita coba untuk tutur sebaya bagi mereka berdua tadi. Setidaknya mereka bisa belajar dari ketinggalan materi yang mereka tinggal itu, Pak. Iya, betul ya, Pak ya. Nggih, Pak sambil minum kopinya, nanti keburu dingin nih Pak Supri. Ini, Pak. Mari, Santai Pak. saja, nah, nggih. Nah, Ini. terus tentang jadwalnya, Pak, itu kan nanti anak-anak yang Iya, Pak. Nanti saya akan coba mengatur jadwal secara bergiliran untuk mereka berdua, Pak, agar mereka bisa mendapatkan materi yang baik, Pak. Nah, mantap Pak Supri, saya acung jempol buat jenengan. Memang seharusnya demikian, agar siswa kita tidak tertinggal materi pelajaran dan nilai mereka pun pastinya akan optimal, Pak. Wah, terima kasih Pak Etas sudah membantu saya dan mendengarkan curhat saya ini, Pak. Saya jadi malu, Pak. Tidak juga Pak Supri, justru Anda adalah guru hebat. Anda mampu menemukan solusi dengan sendirinya. Anda pasti bisa. Semangat ya Pak Supri. Iya, Pak, pasti semangat, Pak. Oh iya, Pak. Pastinya saya akan tetap bersemangat. Sekali lagi, terima kasih ya, Pak. Saya lega sekali, Pak, sekarang, Pak. Terima kasih juga, Pak, untuk traktiran kopi susunya, Pak. Nggih, sama-sama. Nah, kita juga dengan percakapan ini kan kita saling membantu. Saya sangat senang apabila Pak Supri sudah bisa menemukan solusi yang tepat. Bapak yang memiliki permasalahan, namun Bapak juga yang menemukan jawabannya. Oke, mari Pak Supri. Ternyata ada suara bel berbunyi, tanda pergantian jam karena saya akan masuk kelas. Ayo, mari kita Pak ya. Terima Nggih, kasih. mari, Pak. Nggih. Apabila siap, saya mulai. Pakai yang terakhir itu Bapak saya kirim itu ya Pak. Dalam? Pakai narasi terakhir yang saya kirim tadi. Ya, yang barusan dikirim di WA. Yang langsung ke Yang tujuan umumnya ya. yang Pak Tejo, Pak Ita sama Pak Supri. Nah, ya, pengamat Pak Supri nggih. Ya, itu. Baik, kita mulai. Langsung saja Pak. Saya rekam dulu Pak. Baik, saya tunggu. Tadi ini baik, sudah Pak. Baik, kita mulai ya Pak ya. Selamat siang Bapak. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Pak. Ada Bapak. Saya lihat sepertinya Bapak agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Pak, saya jadinya mengganggu waktunya Bapak. Tidak apa-apa Pak. Begini Bapak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak di sini bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Masalahnya apa Pak?
Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Bapak ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu, saya mendapat teguran dari pengawas. Bagaimana bisa, Pak? Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sih, sebenarnya masalahnya tidak serius loh Pak. Tidak serius. Tidak serius yang bagaimana, Pak? Ini Pak, pengawas itu mengkritik tentang proses mengajar saya. Proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau sampai dikritik? Kalau boleh tahu, Pak? Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar. Tidak memakai buku teks gitu loh Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut? Ya, saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau, kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, perpustakaan. Yang penting mengacu pada kurikulum ketika saya sampaikan seperti itu. Beliau merasa tersinggung kayaknya, Pak. Jadi, masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Bapak dulu. Selama ini apa yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Nah, itu dia, Pak. Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini kan sudah memudahkan saya dan memudahkan siswa-siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus, Pak. Lalu, bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa berbeda-beda, Pak, dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga sih ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya, Pak ya? Selama ini kan ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah, Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Iya ya, saya pikir ada benarnya juga ya, Pak ya. Setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Ah, terus terang Pak, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah, gelisah, dan di rumah saja kepikiran terus Pak dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai begitu. Syukurlah, Pak, sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Nah, untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan teks. Lalu, syukurlah, Pak. Nah, Bapak Ibu hebat, berikut ini adalah percakapan berbasis coaching dengan menggunakan alur Tirta.
Mari kita saksikan dan dengarkan bersama-sama.